Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi di channel saya, Dian Misteri Channel. Baik, saudara-saudara semuanya, seiman dan setanah air, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara semuanya, teman-temanku semuanya yang dimanapun kalian berada, para subscriber, terima kasih masih setia di channel saya, yaitu Dian Misteri Channel. Baik, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang insya Allah ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mungkin masih awam, yang mungkin masih bertanya-tanya tentang gangguan jin, ya, gangguan jin atau gangguan gaib yang nantinya kita akan bedakan dengan gangguan penyakit medis. Dan ini nanti nyambung dengan sebuah cerita tentang tetangga saya, ya, dulu yang mengalami kisah misteri, kisah mistis salah satu tetangga saya sehingga beliau meninggal dunia. Ya memang wallahu alam, memang ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal dengan lantaran sebuah penyakit yang disinyalir penyakit itu merupakan suatu jenis penyakit yang non medis, artinya penyakit yang berasal dari gangguan jin. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus di channel saya, video saya yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Dan tentunya tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman dimanapun kalian berada yang sudah subscribe channel saya. Semoga para subscriber dan penonton yang masih setia diberikan kesehatan, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua musibah bala, baik itu yang berasal dari jin, setan, iblis maupun manusia yang zalim. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan menceritakan bagaimana kisahnya. Baik teman-teman, langsung saja. Sebelum saya ceritakan kisah tentang tetangga saya yang dulu, ini ceritanya beberapa tahun yang lalu, kurang lebihnya sekitar 10 tahunan lah ya, 10 tahunan, cuman cerita ini masih saya ingat-ingat sampai sekarang, ya, masih ingat-ingat sampai sekarang. Baik teman-teman, di dunia ini memang kita tidak lepas, kehidupan kita tidak lepas dari gangguan gaib maupun gangguan nyata. Apa bedanya? Gangguan gaib itu gangguan yang disebabkan oleh peranan dari jin yang fasik, entah itu asli dari jin atau itu kiriman dari manusia-manusia yang zalim, sihir, santet, dan lain sebagainya, itu memang ada. Bahkan Rasulullah sendiri pun pernah mengalaminya. Beliau disihir salah satu orang Yahudi, namun atas berkat pertolongan Allah, alhamdulillah orang zalim itu bisa musnah. Tentunya dengan bantuan-bantuan ayat-ayat Al-Quran dan juga kita memohon pertolongan kepada Allah. Nah, selanjutnya penyakit medis itu, teman-teman ya, penyakit medis itu penyakit yang ditimbulkan karena mungkin kesehatan kita terganggu. Pola makan kita, pola istirahat kita, aktivitas kita, dan juga olahraga yang kurang, atau makanan-makanan yang kurang bergizi. Nah, itu dari beberapa faktor yang bisa dikatakan itu adalah gangguan medis. Maka di sini penanganannya juga harus dengan medis. Bahkan mungkin teman-teman sudah pernah lihat di video-video yang lainnya ya, di video-video atau di televisi-televisi atau mungkin dari artikel-artikel yang teman-teman baca, bahwa gangguan medis itu hampir sama dengan gangguan mistis. Ya, gejalanya hampir sama. Suatu contoh ya, pusing mungkin karena kurang tidur, itu adalah gangguan medis. Pusing karena mungkin
gangguan jin yang menguasai otak dan pikiran kita, itu hampir sama. Gejalanya pusing dan malas untuk beraktivitas. Nah, akan tetapi di sini selain kita berusaha untuk mengobatinya, juga kita berusaha untuk meruqyah. Ruqyah itu adalah salah satu jalan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman. Jadi di sini nanti saya akan bercerita tentang kisah dari tetangga saya, ya. Jadi sebut saja tetangga saya itu namanya Pak Imam. Ya, ini adalah nama samaran saja ya, untuk menjaga privasi almarhum Pak Imam beserta keluarganya. Dan semoga sebelum saya ceritakan, almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jarak rumah saya dengan rumahnya Pak Imam kurang lebih sekitar 50 meter. Jadi dekat ya, bisa dikatakan dekat, masih satu RT, lingkup satu RT. Jadi Pak Imam ini kerjanya almarhum sehariannya adalah seorang maklar binatang. Maklar binatang, lebih khususnya sapi, ya. Jadi memang kerjaannya beliau setiap harinya ke pasar sapi, pasar hewan, terutama ke pasar sapi untuk maklar, ya. Jadi maklar itu kita terima dari orang lalu kita jualkan sehingga kita dapat untungnya, itu namanya maklar. Jadi banyak ya di lingkungan sekitar kita, mungkin maklar mobil, maklar rumah, maklar hewan ternak dan lain sebagainya. Nah, kebetulan beliau adalah kerjaannya maklar binatang ternak, khususnya sapi. Nah, suatu ketika Pak Imam ini ya sehariannya adalah ke pasar sapi, membawa beberapa ekor sapi dagangan miliknya orang lain. Jadi dia menjualkan di pasar sapi. Nah, suatu ketika Pak Imam ini menawarkan dagangannya, dan memang setiap harinya terkenal Pak Imam ini bagus cara penjualannya. Jadi ibarat kata hari ini kita titip, misalkan saya punya sapi, kita titip ke Pak Imam. Nah, insya Allah nggak sampai 1 minggu sapi itu laku. Jadi nggak sampai lama lah, nggak sampai berbulan-bulan. Maksimal mungkin 1 minggu bisa sapi itu terjual. Sehingga Pak Imam ini banyak sekali banyak sekali yang mempercayai, karena beliau amanah, juga harganya tidak tidak terlalu murah, memuaskan lah. Jadi lebih memuaskan pelanggan. Jadi sama-sama enak. Dan juga perlu diketahui bahwa Pak Imam ini sangat amanah. Jadi ketika uang yang diterima Pak Imam langsung nanti diberikan kepada penjual sapi itu tadi, ya. Jadi Pak Imam ini hanya maklar. Maklar itu ibaratnya kalau dalam bahasa ekonominya adalah perantara, ya. Perantara antara penjual dengan pembeli. Nah, kenapa pertanyaannya kok pakai perantara? Karena nggak semua orang tuh bisa mempunyai jiwa dagang, jiwa usaha, sehingga dia mempunyai motor atau mobil atau binatang ternak, dia nggak bisa langsung menjualkan. Tidak semua orang mempunyai bakat untuk jual beli. Akhirnya ada maklar ini. Cuman maklar ini beda dengan calo ya teman-teman. Kalau calo kan ibaratnya jualnya sampai tinggi sekali harganya, tidak sesuai dengan pasaran. Nah, itu janganlah ya, jangan seperti itu. Kalau maklar ini hanya membantu menjualkan, ya, membantu menjualkan. Perkara nanti dikasih uang berapa ya diterima, kan gitu. Contoh, saya punya sapi harganya satu ekor, saya pengen dijual dengan harga 20 juta misal ya, misal 20 juta. Nah, ternyata 3 hari atau 4 hari laku sapi saya itu. Nah, Pak Imam nanti akan saya beri, bisa katakanlah 200.000 atau 300.000, seperti itu. Mobil, motor juga seperti itu. Nah, tergantung dengan kesepakatan bersama. Nah, baik, lanjut. Jadi Pak Imam ini menjualkan beberapa sapi, bahkan tidak hanya di desa itu, di luar desa banyak yang mengenal dengan sosok Pak Imam ini, karena memang sangat amanah. Memang saya akui, saya juga kenal, beliau juga kenal. Jadi beliau selain
perlu diketahui ya, di sisi lain beliau sebagai maklar sapi, beliau juga aktif juga di kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, kebetulan beliau juga agamanya Islam sama dengan saya. Jadi ketika puasaan beliau juga dulunya sering menjadi imam sholat tarawih, ya, gantian dengan yang lainnya. Jadi bisa dibilang Pak Imam ini ngerti lah tentang agama. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali lagi ke ceritanya. Suatu ketika Pak Imam ini menjualkan seekor sapi milik dari seseorang, ya, milik dari seseorang. Jadi ceritanya seperti itu ya, menjualkan seekor sapi. Saya juga tidak kenal siapa orangnya karena bukan daerah saya, mungkin di luar desa atau di luar kecamatan, karena memang kolega atau customernya dari Pak Imam itu banyak sekali. Bahkan bisa saja satu hari itu Pak Imam menjualkan lebih dari 10 ekor sapi. Bayangkan teman-teman, satu hari loh ya, lebih dari 10 ekor sapi, karena memang sangat banyaknya. Nah, suatu ketika Pak Imam menjualkan seekor sapi dari seseorang itu di sebuah pasar sapi. Ya kurang lebih di dekat rumah saya itu hampir 4 atau 5 kilo ya, di pusat kecamatan itu ada pasar sapi 4 sampai 5 kilo lah. Nah, ketika dijualkan itu Pak Imam di suatu pasar sapi, Pak Imam ketemu dengan seseorang yang sama-sama maklar. Ya, jadi Pak Imam ini maklar sapi dari RT atau desa saya, ketemu dengan maklar sapi dari daerah lain lah. Ya sebut saja namanya Pak Ibnu. Nah, Pak Ibnu ya. Jadi Pak Ibnu ini maklar sapi dari daerah lain dan Pak Imam ini maklar sapi dari tetangga saya tadi ya. Nah, terus ketemulah dua orang ini. Ya namanya orang sama-sama profesinya sama dan pekerjaannya sama, pastilah ada sedikit saingan lah ya, saingan bisnis ya, ada saingan bisnis. Nah, cuman menurut pengakuan beberapa orang, Pak Imam dengan Pak Ibnu ini sosoknya lebih banyak disukai Pak Imam. Kenapa? Ya saya jelaskan tadi di awal bahwa beliau amanah, terus beliau juga pinter untuk menjualkan sapinya orang. Nah, sedangkan Pak Ibnu ini ya mungkin beliau entahlah ya, saya tidak tahu persoalannya beliau, karena kalau secara logika lebih banyak yang percaya Pak Imam daripada Pak Ibnu tadi. Nah, oke lanjut. Nah, setelah di pasar itu tadi, ternyata sapi yang dijualkan Pak Imam ini laku, ya, laku ternyata. Nah, jadi laku. Nah, terus yang Pak Ibnu ini ibaratnya seperti ini teman-teman ya, seperti iri dengki dengan Pak Imam tadi. Ya, ceritanya seperti itu. Jadi Pak Ibnu ini mendatangi Pak Imam, tanya. Nah, tanyanya begini teman-teman, sesuai cerita ya. Tanyanya ke Pak Imam, kenapa kok sapi yang dijualkan itu tadi cepat laku? Apakah Pak Imam ini memakai pesugihan atau memakai ilmu hitam sehingga sapi yang dibawanya pasti laku teman-teman. Jadi jarang, tidak lakunya itu jarang. Paling kalau tidak laku mentok-mentoknya 2 hari 3 hari laku lagi. Jadi nggak sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sedangkan yang punya Pak Ibnu ini, dia ya dagangannya itu kadang 1 minggu sekali laku atau paling cepatnya 3 hari. Jadi jarang setiap harinya laku seperti itu, jarang. Karena memang Pak Ibnu ini kenalnya dengan Pak Imam sudah lama, karena satu profesi ya, satu profesi ya, satu profesi, sehingga sangat rentan untuk bergesekan ya, apalagi saingan lah ya, bisa dikatakan saingan dagang atau saingan usaha. Nah, jadi seperti itu. Yang memang pada dasarnya rezeki itu ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh iri dengki dengan yang lainnya. Sama-sama jualan A, ini jualan A. Walaupun berdekatan, tidak masalah, sama-sama berdoa saja, sama-sama mensyukuri ya. Jadi rezeki itu tidak akan tertukar ya. Jadi teman-teman, sekali lagi,
pesan saya, walaupun usaha kita atau dagangan kita ya atau profesi kita banyak yang menyaingi, terutama masalah urusan rezeki itu, apa kata Allah yang mengatur. Jadi kita hanya berusaha dan doa saja, tanpa ada iri dan dengki. Ingat ya, tanpa ada iri dan dengki kepada sesama. Ya. Jadi biarkanlah ya, biarkanlah Allah yang mengatur semuanya. Baik, lanjut. Nah, sehingga suatu saat Pak Ibnu ini menuduh Pak Imam memakai ilmu hitam atau guna-guna atau mungkin pesugihan lah, sehingga sapinya laku. Padahal beliau ini sampai bersumpah dan sampai meyakinkan kepada masyarakat sekitar dan Pak Ibnu itu sendiri bahwa beliau itu tidak memakai ilmu hitam. Mana mungkin seorang imam sholat ya di musola, dan saya tahu betul memang beliau pada waktu itu orangnya tulus lah, tulus membantu. Karena saya tidak mengenal Pak Ibnu ini, saya mengenalnya dengan Pak Imam ini. Ya, jadi ibaratnya saya bisa menyimpulkan Pak Imam tadi difitnah lah, difitnah memakai ilmu hitam atau ilmu pesugihan. Nah, oke lanjut. Nah, suatu hari saking memuncaknya, ya namanya orang usaha bisnis, iri dengki itu sudah wajar lah. Tapi wajarnya ini jangan ditiru, tidak boleh ditiru ya. Nah, dalam suatu usaha pasti ada persaingan. Nah, suatu ketika pas muncak-muncaknya si Pak Ibnu ini, sesuai cerita ya almarhum Pak Imam ini, dia sempat salaman ya, sempat salaman kepada Pak Imam dengan kata-kata. Dia ketika salaman begini, Pak Ibnu tadi mengatakan suatu kata-kata kepada Pak Imam, hati-hati ya yang akan terjadi dengan dirimu, sambil salaman ya. Jadi menyentuh tangan ketemu tangan, namanya salaman kan begitu. Nah, terus dia pamitan, ya sudah kita ketemu lagi minggu depan ya, kalaupun diberi umur yang panjang, katanya Pak Ibnu. Nah, sehingga dengan kata-kata itu apa ya namanya, mungkin bisa saja suatu pertanda atau suatu ultimatum lah ya, wallahu alam ya. Waktu itu Pak Imam ceritanya seperti itu, almarhum Pak Imam cerita seperti itu. Jadi ketika salaman, Pak Ibnu tadi mengatakan intinya seperti itu ya, hati-hati apa yang akan terjadi dengan dirimu ya. Sampai ketemu minggu depan kalau masih diberi umur panjang. Oke. Oke, jadi lanjut ya teman-teman. Hari demi hari, waktu demi waktu, seperti biasa ya, ketika pagi hari sampai sore hari Pak Imam ini profesinya sebagai makler sapi. Ketika malam beliau juga sering ikut pengajian, sholawatan, kadang juga menjadi imam di musola sebelah rumah saya ya. Jadi di RT saya itu ada musola, beliau itu sering menjadi imam. Bahkan kalau ada acara khatmil Quran atau khataman bersama, itu beliau pasti ikut membaca. Memang beliau itu ya saya katakan tadi, pemirsa. Jadi beliau itu bacaan Qurannya juga oke lah, terus ilmu agamanya juga oke. Nah, oke, lanjut. Beberapa hari dengan kejadian ketika salaman tadi dengan Pak Ibnu, ya kurang lebih 2 atau 3 hari, Pak Imam ini drop, sakit, ya sakit. Yang keluhannya itu dia kakinya, ya kaki yang sebelah kanan atau kiri saya lupa ya waktu itu, kanan atau kiri kakinya itu tidak bisa bergerak, teman-teman. Jadi sampai beliau itu sholatnya sambil duduk sholatnya, karena tidak bisa bergerak. Ya, sholat saja sangat sulit untuk sempurna, untuk berdiri, apalagi untuk bekerja. Jadi beberapa hari waktu itu Pak Imam memutuskan untuk libur dulu lah, tidak menerima jual beli sapi karena alasan kesehatan ya, sehingga dia vakum dulu lah untuk beberapa hari ya, dengan asumsi mungkin ya ini hanya penyakit rematik, hanya penyakit ya, katakanlah penyakit orang-orang yang sudah usianya sudah agak lanjut. Memang Pak Imam ini sebenarnya bukan tua-tua banget ya teman-teman. Waktu itu
usianya ya sekitar 40 tahunan lah, 40 sampai 45, belum sampai 50. Dan itu masih usia produktif untuk bekerja ya, bekerja atau wirausaha itu masih usia produktif. Tapi ya entah kenapa waktu itu beliau merasakan penyakit rematik di kakinya. Nah, singkat cerita, diperiksakanlah ke dokter. Nah, beberapa dokter, beberapa puskesmas dan lain sebagainya, sampai ke rumah sakit, dan jawabannya sama, teman-teman, yaitu apa? Hanya kecapean. Jadi di rongsen ya, di rongsen itu tidak ada penyakitnya. Dicek secara medis, cek lab, itu tidak ada penyakitnya, hanya kecapean. Nah, sekarang logikanya begini, teman-teman. Secapek-capeknya kita, dengan asumsi tidak ada penyakit loh ya, tidak ada penyakit, tidak ada tumor atau penyakit yang lainnya, secapek-capeknya kita minimal dibuat pijet 1 atau 2 hari, insya Allah sudah sembuh lah, atau minum obat, insya Allah sudah sembuh lah. Nah, secapek-capeknya kita tanpa ada penyakit, itu logikanya. Terus logika yang lain, kalaupun dia ada penyakitnya, pasti kelihatan, entah itu kanker atau tumor atau apalah yang ada di kaki, mungkin itu pasti kelihatan kalau di rongsen. Nah, itu beberapa rumah sakit, beberapa cek lab medis itu mengatakan dengan hal yang sama, intinya hanya kecapean dan butuh istirahat. Namun hari demi hari, hampir 1 minggu, bukannya malah sembuh, tapi malah parah. Kasih obat sudah, disuntik juga sudah, di rumah sakit juga percuma, tidak ada penyakitnya. Tambah drop, yang awalnya 1 kaki, lama-lama jadi 2 kakinya lumpuh total. Jadi lumpuh total, teman-teman. Sampai akhirnya 4 hari atau 5 hari kemudian, naik, lumpuhnya naik sampai ke badan ya. Sehingga hanya tangan, praktis hanya tangan sama kepalanya yang bisa digerakkan. Jadi masih bisa bergerak tangannya sama kepalanya. Nah, badan ke bawah sampai kaki itu tidak bisa bergerak. Jadi kalau makan masih bisa, masih makan sendiri masih bisa. Nafsu makan oke lah, pada waktu itu masih oke. Minum juga masih oke. Nah, akan tetapi kalau mau BAB atau buang air kecil atau sekedar ke kamar mandi atau kemana, itu pasti butuh bantuan orang, naik kursi roda atau digotong lah. Jadi memang lumpuh total. Jadi badan ke bawah, ke kaki itu lumpuh total. Yang hanya bisa bergerak kepala sama tangan. Lanjut beberapa hari, sampai 1 minggu. Tangannya juga lumpuh. Tangan juga lumpuh pada waktu itu. Hanya kepala saja. Ya, hanya kepala saja yang bisa bergerak. Tangan ibaratnya kayak orang stroke. Tapi kalau dikatakan stroke atau pembuluh darah yang bermasalah, pastilah sekali lagi tim dokter pasti mengetahui hal seperti itu. Tapi lagi-lagi tim dokter dari manapun waktu itu, sampai habis ya puluhan juta lah pada waktu itu, mengatakan hal yang sama, teman-teman, yaitu tidak ada penyakit yang berat. Jadi sakitnya Pak Imam ini memang disinyalir bukan penyakit yang non medis. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, lumpuh dari awal, dari kedua kakinya terus ke tubuh, sampai lama-lama itu tangannya juga ikut lumpuh, sehingga praktis hanya kepalanya saja yang bisa bergerak. Jadi kepalanya masih bisa ngomong pun itu masih agak sulit ya, teman-teman. Jadi tidak seperti kita normal, misalkan kita minta makan, minta minum dan lain sebagainya, itu kan normal. Jadi beliau itu lama-kelamaan tidak normal. Oke, jadi lanjut. Setelah beberapa hari ya, hampir 1 minggu lamanya, takdir berkehendak lain. Jadi Pak Imam ini meninggal, teman-teman ya, meninggal dunia. Dan akhirnya seperti biasa dilaksanakan pemakaman, dan orang tua saya juga ikut pada waktu itu, dan juga
tetangga-tetangga yang lainnya ikut melayat sampai akhirnya diadakanlah acara tahlilan, teman-teman. Jadi tahlilan itu diadakan ba'da maghrib atau setelah sholat maghrib. Nah, tradisinya kalau di desa saya atau di kampung saya itu tahlilan itu selama hari pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu biasanya saudara-saudara yang lain, famili yang lain, baik itu yang di desa itu atau di luar desa itu biasanya menginap di rumahnya yang apa namanya punya hajat tadi, yang berduka cita tadi. Nah, ini tolong jangan disalahpahamkan, teman-teman ya. Tolong jangan menyalahartikan ini sudah duka cita kok malah ditambahi tanggungan saudara nginep di situ, nanti biaya makannya gimana. Nah, ini persepsi yang salah ya teman-teman. Tolong saya garis bawahi bahwa kalau di kampung saya itu justru yang meninggal itu dikasih santunan beras. Jadi saudara-saudara datang itu tidak hanya menemani untuk apa namanya, menemani untuk tidak sepi, untuk memberikan motivasi, tidak hanya itu, tapi juga memberikan uang ya, memberikan sembako dan lain sebagainya untuk biaya tahlilan dan untuk makan sehari-hari selama 7 hari. Artinya yang bertempatan hajat tadi, yang berduka cita tadi, istrinya dan keluarganya Pak Imam itu sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun, ditanggung oleh tetangganya, saudara-saudaranya, bahkan lebih. Nah, lebihnya itu entah dananya, uangnya, entah berasnya, kebutuhan pokok, sembako lainnya itu malah dibuat untuk makannya sehari-hari. Jadi jangan salah persepsi. Nah, itu ya. Baik, saya lanjutkan. Memang dilaksanakan tahlilan ba'da sholat maghrib. Nah, pas hari ketiganya ya, kalau tidak salah seingat saya hari kedua atau hari ketiganya, ada salah satu keponakan Pak Imam, katakanlah namanya Budi ya, laki-laki ini Budi ya. Budi ini usianya ya kalau nggak SMP SMA pada waktu itu. Jadi Budi itu mengalami kesurupan, teman-teman. Ya, mengalami kesurupan sehingga mengundang warga-warga yang lain untuk menolongnya. Kesurupan di halaman depan rumahnya Pak Imam almarhum. Jadi ini rumahnya Pak Imam, ini halaman depannya. Biasa kalau rumah desa kan rumah, halaman depan, dan kebun halaman belakang. Nah, di halaman depannya itu dia berontak lah ya, ngamuk-ngamuk atau membabi buta lah. Semua orang mau diserang ya. Jadi entah yang dibicarakan apa, pokoknya ngelantur. Namanya orang kesurupan kan ngelantur. Pikiran dan jiwanya dikuasai hampir sepenuhnya oleh jin fasik. Nah, baik. Jadi di sini ada salah seorang ustadz di situ ya, yang katakanlah ngerti tentang ilmu gaib lah. Dia ditanya, yang si apa namanya, keponakannya Pak Imam tadi, yang namanya Budi tadi, ditanya. Sebenarnya bukan Budi ya yang ditanya, tapi jin, yang lebih tepatnya jin yang merasuki si Budi tadi. Ditanya, kamu siapa? Katanya. Jawabannya Budi atau jin yang merasuki di dalamnya itu, dia menjawab, saya adalah yang menyebabkan Pak Imam sakit. Nah, jadi dia menjawab dia adalah jin yang menyebabkan Pak Imam sakit. Nah, jadi yang nggak tahu ya, wallahu alam ya teman-teman. Jadi kalau jin itu biasanya itu banyak berdustanya, banyak berbohongnya, ngedabrus kalau bahasa Jawanya itu. Jadi jangan terlalu dipercaya. Jangan terlalu dipercaya. Jadi jin jujur itu 1 banding, bisa katakanlah 1 banding 100 atau 1 banding 1000 lah ya. Jadi saya lanjutkan. Jawabannya, saya adalah jin yang menyebabkan Pak Imam sakit. Nah, katanya si Budi tadi. Nah, terus si Ustadz tadi tanya, apa buktinya kalau memang kamu itu jin yang menyebabkan Pak Imam sakit? Rumah saya ada di situ, katanya, ditunjuk ya. Rumah saya ada di situ, katanya Budi tadi, atau jin yang merasuki Budi tadi. Nah, di situ kebetulan ada bunga-bunga ya, tanaman-tanaman lain yang ada di pekarangan depan, halaman depannya rumahnya Pak Imam tadi, ada bunga-bunga. Nah, itu apa namanya, ada sebuah tempat tanah ya, di situ ditunjuk sama Budi tadi, sehingga tidak banyak pikir, tidak banyak omong. Ustadz tadi memerintahkan beberapa tetangganya untuk menggali ya, menggali
dengan alat lah, pacul ya. Kalau dalam dunia pertanian ada pacul untuk apa namanya, cangkul ya, cangkul, bahasa Indonesia cangkul ya, untuk menggali tanah tadi, untuk menemukan katanya si jin tadi rumahnya tadi. Nah, sehingga digali, singkat cerita, kurang lebih kedalaman 50 cm teman-teman, kurang lebih ya 50 cm. 50 cm ya sekitar kalau ini 3 kilan ya, kurang. Jadi 50 cm ya sekitar segini ya teman-teman, dalamnya 50 cm ya, sekitar seginilah 50 cm. Nah, digali ternyata apa teman-teman? Ditemukanlah kain kafan yang diikat ya, kain kafan diikat yang lusuh sekali. Lusuh itu bahasanya sudah tidak bersih lagi, sudah namanya kain kafan putih warnanya, ketika bercampur tanah berhari-hari, kena hujan ya, kena kelembapan tanah ya, itu sudah warnanya agak kecoklatan. Nah, dibuka, Masya Allah, ternyata di dalamnya teman-teman ada paku, ada silet ya, ada jarum, ada benda-benda besi lainnya yang sudah berkarat. Teman-teman tahu ya, berkarat itu sudah tidak putih lagi ya, sudah tidak putih lagi seperti halnya besi-besi yang lainnya. Nah, ternyata benar. Nah, ini yang bikin Ustadz tadi kaget dalam hati ya, dalam hatinya ini jin yang termasuk, dalam hatinya jin yang termasuk yang jujur. Nah, biasanya secara umum jin itu berdusta atau berbohong. Nah, tapi ini kok jujur. Sehingga sambil megang apa namanya, megang kain kafan yang di dalamnya tadi banyak besi-besinya atau banyak jarum, paku dan sebagainya, Ustadz tadi tanya, kok tumben kamu jujur, katanya. Kok tumben kamu jujur, biasanya jin atau golonganmu itu atau kaummu itu banyak dustanya. Sehingga apa yang dijawab sama jin yang merasuki si Budi tadi? Dia ketawa, hahaha, tugas saya sudah selesai. Sambil Budi tadi pingsan dan sadarkan diri. Ya, Budi yang asli ya. Kalau sudah pingsan dia sadar, Budi yang asli. Nah, jadi teman-teman di sini uniknya si jin tadi ternyata jujur. Biasanya jarang jin yang jujur atau yang ngomong apa adanya. Biasanya lebih ke dusta atau bohong ya. Nah, terus setelah itu saya lanjutkan teman-teman. Ustadz tadi memerintahkan beberapa tetangga saya atau warga sekitar untuk membuang apa, ikatan kain kafan yang di dalamnya ada silet tanpa sisa pun dibuang, kalau tidak di sungai atau di lautan. Nah, ada salah satu tetangga saya yang menawarkan diri untuk dibuangnya ke lautan atau ke sungai, entah, saya tidak tahu waktu itu ke sungai atau ke lautan. Nah, sehingga singkat cerita, hari keempat, hari kelima, keenam, ketujuh dan lain sebagainya, alhamdulillah sampai hari ke-1000 harinya, alhamdulillah istri, anak dan keluarganya Pak Imam keluarganya Pak Imam almarhum baik-baik saja teman-teman, tidak sakit atau tidak terganggu hal-hal yang negatif. Dan alhamdulillah atas izinnya Allah, tentunya atas ridhonya Allah, ternyata keluarganya selamat sampai saat ini. Bahkan anaknya itu sudah punya anak, ibaratnya cucu lah, cucunya Pak Imam almarhum, dan sekarang bahagia ya keluarganya. Jadi itu teman-teman cerita dari tetangga saya yang namanya Pak Imam, yang ternyata subhanallah persaingan profesi itu kadang ada yang sehat, kadang ada yang tidak sehat, dan itu memang tidak dipungkiri lagi di dalam masyarakat kita yang masih ada iri dengki atau istilahnya ingin menjatuhkan yang lain dan lain sebagainya. Itu sudah rahasia umum ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya tutup ya video kali ini, ada pertanyaan begini. Katanya tadi Pak Imam rajin ibadah ya, juga rajin baca Quran, dan juga sering menjadi imam di musola terdekat. Pertanyaannya, kok masih bisa sihir atau santet itu mengenai beliau? Ya, kok masih bisa sihir dan santet tadi mengenai beliau? Jadi ini apa namanya, teman-teman?
analogi saya atau persepsi saya ya, itu ada 3 alasan ya, ada 3 alasan. Nah, nanti kalau ada apa namanya? Nah, nanti kalau ada yang menambahi ya, berkomentar, silahkan di kolom komentar. Jadi 3 alasan itu apa saja, teman-teman? Yang pertama, kita ibadah itu harus ikhlas, harus full lillahi ta'ala. Jangan karena yang lain. Contoh yang salah, ibadah karena sholat, contoh ya, sholat karena takut dengan orang tua, takut dengan suami atau istri, nggak enak sama tetangga, itu jangan. Fokuskan ibadah lillahi ta'ala. Puasa Ramadan ikut-ikutan, kalau nggak puasa malu, nah itu jangan. Terus yang kedua ya teman-teman, selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sedikit pun kita syirik menduakan Allah, karena itu makanan empuk bagi jin-jin kafir, jin-jin fasik atau sekelas jin ifrit lah. Itu sangat mudah sekali untuk masuk ya, mudah sekali untuk dikirimi sihir, mudah sekali untuk dikirimi santet. Terus yang ketiga ya, usahakan hubungan kita baik dengan manusia. Jadi kalau kita simpulkan, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik teman-teman ya. Hablum minallah itu seperti apa? Ya ibadah, dan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meyakini menghayati bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu namanya tauhid yang sempurna ya, tauhid yang sempurna. Kita selalu ibadah karena Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada beliau, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang jin manusia itu diperintahkan untuk beribadah, diciptakan hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, hubungan antar manusia atau dinamakan hablum minannas, horizontal ya, horizontal. Jadi kalau setelah kita ibadah kepada Allah, hubungan baik sama manusia dijaga. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, ketika kita mudah untuk diganggu dengan golongan jin, setan, iblis ya, yang berupa santet, sihir-sihir, buhul-buhul dan lain sebagainya, itu dikarenakan yang pertama, yang tadi, kemungkinan ya, wallahu alam, ini yang tahu kan kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya hanya argumen saya, dan ini yang saya baca di literatur yang lain. Yang pertama pemirsa ya, yang pertama teman-teman ya, jadi niat ibadah kita itu masih setengah-setengah, itu sangat gampang sekali dihantam oleh ilmu santet dan sihir-sihir. Masih setengah-setengah itu artinya bukan full lillahi ta'ala, bukan khusyuk tumakninah kepada Allah, masih ada unsur-unsur yang lain. Yang kedua, itu kita masih menggunakan itu yang kedua, kita masih belum full iman kita ya, artinya kita masih ada kesirikan walaupun sedikit ya, masih ada percaya dengan benda-benda yang lain yang bisa menolong kita selain Allah, itu jangan ya, itu namanya syirik, dan itu sangat gampang sekali juga, mudah sekali untuk dihantam kaum jin-jin yang fasik. Dan yang ketiga, yang terakhir, hubungan kita sama manusia ya teman-teman, walaupun ibadah kita baik ya, khusyuk, tumakninah, tidak pernah menyekutukan Allah, tapi kita sering menyakiti perasaan manusia dengan kesombongan kita, merendahkan diri kepada manusia yang lain ya, tetangga, saudara dan lain sebagainya, teman, itu jangan. Itu justru akan melemahkan iman kita yang awalnya sudah tinggi. Contoh kasusnya seperti ini ya. Contoh, kita sudah sholat 5 waktu, bagus. Puasa, bagus ya. Kita sudah membaca Quran, bagus. Lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala. Tapi di sisi lain, ada orang, si B, si C, si D, dan lain sebagainya, ya, jarang puasa, jarang sholat, jarang sedekah. Kita menghina, mentang-mentang diri kita itu sudah baik.
Mentang-mentang diri kita itu memang kenyataannya diri kita tidak pernah bolong melaksanakan sholat wajib 5 waktu, tidak pernah bolong puasa Ramadan, sering sedekah. Memang benar. Terus si B, si C, si D tadi memang benar jarang sholat, jarang sedekah. Tapi kita jangan menyakiti hati mereka, merendahkan mereka gara-gara ibadah kita. Itu juga kesombongan yang apa ya namanya? Kesombongan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga gampang sekali untuk dihantam santet atau dihantam oleh sihir dan lain sebagainya. Karena yang awalnya imannya kita tinggi, iman kita jadi rendah, turun ya, percuma ya, percuma. Ketika kita hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya kurang bagus. Atau dibalik, hablum minannasnya bagus, kita jarang menyakiti perasaan saudara, jarang menyakiti perasaan manusia yang lain. Tetapi ibadah kita jarang juga. Nah, itu juga gampang dihantam santet dan lain sebagainya. Jadi harus imbang. Hablum minallahnya ibadahnya bagus, hablum minannasnya hubungan sama manusia juga bagus. Insya Allah dijamin santet setinggi apapun tidak akan mempan ya. Jadi bukan masalah bacaannya. Ada yang mengatakan baca ayat kursi santet tidak akan mempan. Kata siapa? Kata siapa? Itu tidak benar ya teman-teman ya. Justru yang pertama bukan masalah bacaannya, tapi ini loh, di dalam hati kita, niatkan kita, tauhid kita, yakin bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Dan juga diimbangi hablum minannasnya juga bagus. Hubungan sama manusianya bagus. Nah, itu justru benteng yang sangat kuat. Ya. Jadi bukan masalah bacaannya. Bacaan itu hanya wasilah lah, wasilah. Ketika hubungan kita sama manusia bagus, ibadah kita kepada Allah juga lillahi ta'ala, ditambahi dengan bacaan apa yang kita sukai, misalkan ayat kursi. Nah, oke lah, santet sekuat apapun akan mental ya, pasti akan kembali ke pemiliknya ya. Jadi itu tadi teman-teman semuanya kisah atau cerita yang nyata ya. Ini bukan kisah fiktif tapi nyata yang terjadi di tetangga saya almarhum Pak Imam, yang beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Semoga kita doakan beliau husnul khotimah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah menerima ujiannya. Dan saya juga berdoa kepada teman-teman semuanya yang menonton video ini dari Sabang sampai Merauke ya, semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari godaan jin, setan dan iblis. Selalu pesan saya ya, selalu tingkatkan ibadah hablum minallahnya dan selalu menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Hablum minannas itu adalah kunci utama yang menjadikan diri kita selamat. Entah itu jin ifrit dan jin-jin yang lainnya pasti tidak akan bisa menggoda kita selagi iman kita dan hubungan baik kita sama manusia terjaga. Jadi itu saja teman-teman, video kali ini. Kita akan berjumpa di video-video yang menarik lainnya. Masih banyak cerita-cerita tentang cerita horor atau cerita tentang ilmu gaib. Sekali lagi saya tidak menggurui ya, kita di sini diskusi bersama. Kalau diskusi itu artinya solusinya kita pecahkan bersama ya. Mungkin ada yang lebih mengetahui daripada saya, silakan komentar, silakan berikan komentar yang positif lah ya. Silakan berikan tambahan komentar. Misalkan solusi saya A, B, oh ada tambahan lagi C, ada tambahan lagi D, silakan ya. Sekali lagi saya tidak menggurui di sini, tapi kita berdiskusi bersama ya. Jangan lupa like, subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video yang lainnya. Sekian dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.